Sahabat jejak lansia, saya saat ini tengah berada di dalam angkutan umum bajai. Kendaraan beroda 3 buatan India ini tengah bergerak dari stasiun Cikini menuju stasiun Senen, Jakarta Pusat. Interiornya tertata sangat apik, begitu juga kebersihannya maupun aksesorisnya. Tampak pengemudinya berpakaian resik nyaris tanpa bercak oli di setelannya. Mengenakan topi bareta, pria berusia 74 tahun itu berselancar di jalan raya ditemani alunan musik. Dari sisi pengemudinya tergambar dua karakter, yaitu pertama karakter cinta kebersihan dan kedua karakter tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga. Barangkali kita akan sulit menemukan sosok seperti itu, yakni seseorang yang mampu mengelola kedua karakter tersebut dengan baik di tengah tekanan ekonomi yang berat. Dari sisi pemerintah tergambar betapa masih belum memadainya negara dalam mengayomi warga lansia. Seharusnya warga lansia mendapat kesejahteraan yang sampai pada titik seseorang lansia merasa tidak perlu mengais rezeki mati-matian karena kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi dari pemerintah. Lantas, apakah sebaiknya para lansia digiring untuk tidak berkegiatan? Sama sekali bukan. Justru para lansia harus didorong untuk tetap berkegiatan, indoor maupun outdoor. Tetapi hal itu bukan merupakan satu kegiatan pokok, melainkan cuma sebatas pengisi waktu luang. Bukan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Negara seharusnya siap menanggung pemenuhan kebutuhan hidup lansia dengan periode bulanan secara proporsional. Terkait hal ini, bukan berarti tak satu pun elit politik yang sudah mewacanakannya. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo yang dalam janji kampanyenya pernah menyebutkan akan memberi tunjangan memadai untuk menjamin kehidupan lansia. Tetapi janji tersebut tak bakal terwujud karena yang bersangkutan kalah telak di ajang Pilpres 2024. Meski agak di luar konteks, terbaru Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM pernah berseloroh bahwa bila dia jadi Gubernur DKI Jakarta, dia akan memberi tunjangan kepada setiap kakak 10 juta rupiah. Dasar pertimbangannya adalah besarnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI dengan jumlah penduduknya yang di bawah 10 juta kakak. Sehingga anggaran yang dibutuhkan adalah 20 triliun rupiah, sementara anggaran DKI mencapai 90 triliun rupiah. Nah, kalaupun wacana KDM bisa dinilai terlalu muluk alias lebay, maka setidaknya Pemprov DKI Jakarta dapat segera menyelipkan anggaran tunjangan untuk para lansia warga DKI Jakarta, yang tentu saja nilai nominalnya akan jauh lebih rendah. Diharapkan nantinya tidak akan ada lagi lansia warga DKI Jakarta yang harus bekerja keras mencari nafkah utamanya di jalan raya. Masalahnya memang tidak mudah untuk menerapkan gagasan orang lain yang berlevel sejawat ke dalam sebuah kebijakan publik, karena hal itu akan sangat berpotensi menjadi bumerang bagi penerapnya. Bisa saja warga secara brutal menganggap ia tidak kreatif, duplikator, dan semacamnya. Tetapi ketika dibayangkan bagaimana kalau subjek lansianya adalah ayah ataupun kakek yang bersangkutan, maka kekhawatiran itu akan segera terkubur dan memunculkan keberanian dengan landasan pengayoman bagi para lansia. Moga-moga setelah bersilang pendapat dengan KDM soal penanganan anak-anak istimewa, diharapkan untuk soal kesejahteraan lansia, Gubernur Pramono Anung bersedia memodifikasi gagasan-gagasan tentang kesejahteraan warga khususnya lansia untuk kemudian dieksekusi. Saat ini, pengayoman bagi lansia memang terkesan masih relatif sangat terbatas. Kita baru dengan mudah dapat menemukannya di sektor jasa perkereta-apian. Mulai dari fasilitas diskon kereta api jarak jauh bagi lansia sebesar 20%, serta tersedianya bangku dan lift prioritas di dalam peron stasiun. Belum lagi tersedianya 12 bangku prioritas yang diantaranya diperuntukkan bagi lansia pada setiap gerbong komuter lain. Sementara di jalan raya, pengayoman lansia masih demikian susah ditemui. Banyak supir angkutan lansia. Tidak ada penyeberangan jalan khusus lansia. Kalaupun ada, tidak ada petugas yang menjaganya. Demikian dari saya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam jejak lansia.